Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Kali ini kami akan membagikan pengalaman Nyai Rampi saat berada di rumah kontrakannya yang baru. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Bisa diceritakan Nyai, sebenarnya apa sih yang Nyai alami saat berada di rumah kontrakan itu, Nyai? Nyai kan sering berpindah-pindah rumah ya. Tapi setiap Nyai menempati rumah baru, Nyai selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Saat itu sekitar tahun 99, Nyai dan suami Nyai mencari rumah kontrakan di daerah Cimahi. Ketika Nyai berjalan, Nyai bertemu dengan teman lama suami Nyai. Dia bertanya, "Mau pada kemana nih?" Suami Nyai menjawab, "Lagi cari rumah kontrakan." "Oh, kebetulan dong. Di seberang kampung kami ada rumah yang akan dikontrakan. Tapi rumahnya ada di dalam gang. Gimana, mau nggak?" "Ya nggak apa-apalah, ayo kita lihat." Tapi kata temannya itu ya, teman suaminya itu, "Rumahnya udah lama nih kosong, nggak ada yang menempati, sekitar 7 bulan kosong." "Ya lah, nggak apa-apa, kita lihat aja dulu." Akhirnya kami bergegas ya melihat rumah baru itu. Rumahnya lumayan agak jauh dari jalan. Kami harus melewati sebuah lapang yang luas ya. Akhirnya kami masuk ke dalam gang dan kami sampai ke rumah kontrakan baru itu. Rumahnya lumayan agak besar ya, dengan 3 kamar tidur, ada halaman depan dan ada halaman belakang. Di halaman belakang itu ada tempat untuk menjemur pakaian, ada kolam ikan, dan ada kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi rumah itu terletak di luar rumah ya. Jadi kalau keluar kamar mandi itu harus keluar dulu lewat ruang dapur. Apakah Nyai merasa cocok dengan rumah itu? Ya, akhirnya kami memutuskan ya mengontrak rumah itu selama 2 tahun. Keesokan harinya, Nyai, teman-teman suami Nyai, dan Sony ya, keponakan suami Nyai, datang dari Bandung sengaja datang untuk membantu Nyai pindahan. Saat itu sore ya, Nyai pindah ke rumah. Tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Akhirnya teman-teman suami Nyai dan Sony, keponakan suami Nyai pun pulang ya. Setelah mereka pulang, yang tinggal di rumah itu tinggal saya, bapak, Nyai, om, dan nenek yang saat itu ikut mengantar kepindahan kami. Setelah itu apa yang terjadi, Nyai? Nah, kejadian aneh tuh mulai terjadi ya. Saat itu sudah larut malam, kami memutuskan untuk beristirahat ya. Kami masuk ke kamar kami masing-masing. Saat itu semua anggota keluarga sudah tidur ya, kecuali saya dan suami Nyai ya. Saat itu ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah dapur. Gombreng, gombreng gitu ya. Suara itu sangat keras sekali dan berulang-ulang. Saat itu Nyai kaget kan? "Pah, suara apaan tuh?" Terus suara itu terus gombrang, gombreng. "Pah, jangan-jangan ada orang tuh yang masuk ke rumah." Suara gaduhnya itu bisa dijelaskan, Nyai, seperti suara apa? Seperti tumpukan piring yang dibanting-banting dan seperti suara panci katel yang dipukul-pukul. Nah, itu memang si peralatan dapur Nyai simpan di mana? Apakah sudah dibereskan atau masih dikemas dalam kardus itu, Nyai? Masih dikemas dalam dus ya, ditaruh di dapur, belum sempat diberes-beres. Rencananya kan Nyai besok aja lah diberes-beres, masih capek ya. Saat itu Nyai berjalan sama suami Nyai ke arah dapur, dan ketika sampai ke dapur, aneh ya, emang gak ada apa-apa tuh. Barang-barang masih dikemas di dalam dus. Suami Nyai buka pintu belakang, melihat ke halaman belakang, melihat ke arah benteng, emang tidak ada apa-apa di situ. Saat itu juga Nyai kembali ke dalam kamar, dan ketika Nyai memasuki kamar, tiba-tiba suara gaduh itu terdengar lagi, gombreng, gombreng, gombreng. Terus terdengar seperti ada orang yang sedang memasak tuh. Nyai dan suami Nyai kan penasaran, "Mah, kenapa ya, ada apa lagi tuh? Ayo Pak, kita lihat lagi ke dapur." Saat Nyai berjalan, suara itu masih terdengar ya, masih gombrang-gombreng dari arah dapur. Dan ketika Nyai sampai ke arah dapur tuh nggak ada apa-apa di dapur tuh. Karena Nyai kesal ya, Nyai bilang tuh, "Udah diam, kalian jangan mengganggu kami. Kami pun tidak mengganggu kalian." Dan saat itu juga suara itu menghilang. Apanya tidak merasa takut saat itu? Ya takut sih takut ya, udahlah Nyai acuhkan saja. Keesokan harinya Nyai seperti biasa ya, pergi ke warung untuk berbelanja. Saat itu di warung banyak ibu-ibu ya. Mereka bertanya pada Nyai, "Bu, ibu ya yang tinggal di rumah kontrakan baru?" Nyai jawab, "Iya." Mereka bertanya lagi, "Bu, bagaimana? Apa nggak ada apa-apa tuh di rumah itu?" Nyai jawab tuh, "Ah, nggak ada apa-apa.
kenapa Bu? Ah enggak. Setelah kejadian semalam itu apa masih ada lagi kejadian yang lainnya, Nyai? Wah, banyak sekali ya. Setiap malam kami selalu berkumpul di ruang tengah untuk menonton TV. Tapi setiap malam tuh sering melintas bayangan hitam, melintas tuh di ruang tamu ya. Kejadian itu sering setiap hari berulang-ulang. Berarti kalau tiap hari lihat, Nyai sudah terbiasa mungkin ya? Ya, kami sudah terbiasa. Ya, saat itu sudah kami acuhkan lah ya. Hingga pada satu malam nih, kejadian yang paling menyeramkan nih. Pada satu malam, Nyai kan ingin pergi ke kamar mandi ya. Saat itu, Nyai melihat suami Nyai sudah tertidur pulas. Mau dibangunkan, kasihan ya. Akhirnya, Nyai pergi ke kamar mandi sendirian tuh. Ketika Nyai buka pintu belakang, saat itu kan di luar gelap ya, cuma diterangi oleh lampu pijar. Nyai masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, Nyai membuka pintu kamar mandi. Saat itu Nyai kaget kan? Saat itu Nyai kaget karena Nyai melihat di hadapan Nyai ada sosok makhluk kecil, berbadan kecil ya, dengan kepala yang botak, kulit yang hitam, sedang melihat kepada Nyai. Saat itu Nyai kan kaget ya. Nyai melihat apaan tuh, makhluk apaan tuh. Makhluk kecil itu kira-kira seperti anak umur 4 tahunan lah. Apa yang dilakukan makhluk itu, Nyai? Apakah dia mengganggu atau bagaimana? Enggak, dia cuman berdiri dengan tangannya ke belakang ya, tangannya ke belakang. Dia tersenyum sambil menggoyang-goyangkan badan, melihat ke arah Nyai. Saat itu kan Nyai kaget ya. Apaan ini? Kok makhluk ini apa gitu? Apakah makhluk itu memakai pakaian, Nyai? Tidak, dia hanya memakai cawet. Saat itu makhluk itu terus ya menggoyang-goyangkan tangannya ke belakang, menggoyang-goyangkan badan sambil tersenyum kepada Nyai seperti anak yang sedang mencari perhatian. Jarak antara Nyai dan sosok makhluk kecil itu sangat berdekatan sekali ya. Nyai itu terus melihat, dia pun melihat sama Nyai sambil tersenyum ya, sambil menggoyang-goyangkan badannya. Saat itu Nyai baru sadar ya, makhluk apa aneh gitu kan. Nyai mencoba tuh untuk berjalan, untuk meraih gagang pintu ke dalam rumah ya. Tapi saat Nyai mencoba melangkah, tiba-tiba badannya itu terhenti ya. Terhenti karena badan Nyai saat itu ditarik-tarik sosok makhluk kecil itu. Dia terus menarik-narik baju Nyai. Nyai kan takut ya. Nyai lihat ke belakang. Saat itu sosok makhluk itu tertawa ya. Tertawanya itu seram sekali sampai membuat bulu kuduk Nyai merinding ya. Dia terus menarik-narik baju Nyai. Nyai pun ikut menarik baju Nyai kan. Tadi kan makhluk itu tertawa, apakah suaranya suara anak-anak atau bagaimana, Nyai? Ya, yang lebih menakutkan lagi tuh, suaranya itu bukan suara anak-anak, tapi suara kakek-kakek. Nyai kan takut ya. Dia terus menarik-narik baju Nyai. Nyai pun menarik baju Nyai. Saat itu Nyai bilang kan pada sosok makhluk kecil itu, "Ya, lepaskan atuh. Lepaskan, abi rek lebet ka bumi." Nah, jadi Nyai bilang begini nih, udah lepasin, Nyai mau masuk ke dalam rumah nih. Ya. Tapi si sosok makhluk kecil itu terus ya menarik-narik baju Nyai sambil tertawa. Nyai terus menarik lagi. "Aduh, lepaskan atuh ih, abi rek lebat." Lalu dia menjawab, "Cicing di dia, Neng. Baturan urang ulin." Nah, terus si makhluk yang kecil itu ngomong sama Nyai begini nih, udah Neng, diam di sini, temenin aku main, Neng. Ya, saat itu Nyai itu terus ya, Nyai menarik baju Nyai, dia pun menarik baju Nyai ya. Sampai akhirnya dia pun melepaskan baju Nyai dan Nyai berjalan menuju rumah ya. Saat itu Nyai berjalan tuh ya, nggak lihat lagi ke belakang ya, tutup pintu pun lewat tangan belakang tuh gitu ya, karena takut ya. Nyai berjalan ke arah kamar. Nyai mencoba tuh membangunkan suami Nyai. Pah bangun." Suami Nyai bangun kan. "Kenapa mah? Kenapa pucat gitu?" "Pah, di belakang ada anak kecil." Suami Nyai bilang, "Anak kecil siapa? Kan gak ada siapa-siapa, cuma anak kita tuh lagi tidur." "Iya Pak, benar tuh, barusan Nyai lihat di belakang ada anak kecil." Suami Nyai bilang kan, "Makanya mah kalau mau ke belakang rumah bangunin papa, nanti papa temenin." Singkat cerita, keesokan harinya Nyai bertemu ya dengan tetangga dekat tuh. Lalu Nyai menceritakan kejadian yang Nyai alami pada tetangga Nyai itu. Lalu dia berkata pada Nyai, "Oh Nyai, sosok makhluk kecil itu di sini disebut Aki Alit." Nyai beruntung tuh bertemu dengan sosok makhluk itu.
Orang-orang sini kan ingin bertemu tuh dengan sosok makhluk kecil itu. Nyai bilang dong sama tetangga, boro-boro beruntung. Nyai takut. Tapi sampai saat ini Nyai masih belum tahu apa maksud makhluk itu menampakkan diri kepada Nyai. Nggak, sampai sekarang Nyai belum tahu. Itu tadi pengalaman Nyai Rampih diganggu makhluk kecil dari dunia astral. Bagi sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirim ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke Instagramnya di @nyairampi. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.